Oke, hi everyone, welcome to Sequence Sessions, the interview episode number 1. Dan kali ini kita sedang duduk di Personal Horror bersama Codswolds. Mungkin ada teman-teman yang belum familiar sama muka-mukanya Codswolds, bolehlah kita kenalan dulu. Halo. Kenalan nama nih ya? Iya. Halo, kami Codswolds dari Surabaya, saya Faras. Saya Dwiki. Sesa. Ando. Ya, jadi teman-teman Codswolds ini bisa dikatakan adalah salah satu frontrunner untuk genre musik post-punk gelombang 2010-an di Indonesia. Hingga kini masih aktif dan baru saja merilis sebuah maxi single berjudul Windblown, out now on Greedy Dust Records, dan juga bisa dibeli via thestorefront.club dibanderol dengan harga 35.000. Pertama-tama mungkin aku mau ngucapin selamat buat teman-teman Codswolds ya. Terima kasih sekali. Gimana Mas kabarnya Dedi. teman-teman? Ya, Alhamdulillah masih berusaha waras dan sehat ya Mas Jody. Oke. Mungkin kita masuk ya. Pertama, aku pengen ngobrol ini deh. Kalian boleh cerita nggak proses kolaborasi untuk rilisan yang ini? Bagaimana kalian akhirnya team up dengan Greedy Dust, The Storefront, dan segala macamnya? Mungkin dari Greedy Dust dulu, Pak. Untuk Windblown ya? Ya, untuk Windblown. Maxi single terakhir. Mungkin Eki atau Ando pengen menjelaskan lebih dalam, silakan. Awalnya sih kalau dari Greedy Dust. Sebenarnya emang setelah lepas dari sebelumnya kita kan sama Emma. Jadi setelah sama Emma, udah keputusan lepas sama Emma, kita cari-cari nih apa ya yang kira-kira cocok sama Codswolds. Maksudnya karena kita pengen yang masih underground lah istilahnya, dan masih cocok sama musiknya Codswolds. Ya setelah cari-cari, terus ada rekomendasi nih dari teman dari Rudy kan manajernya Codswolds juga. Nah, dan juga manajernya Timeless. Nggak seberapa lama si Timeless ternyata ikut Greedy juga. Si Rudy lah ini nawarin ke Greedy akhirnya. Nah, disitulah titik temunya dengan Greedy. Greedy. Loh. Ya begitulah. Tadi apalagi sih sama Storefront, terus- Storefront. Kalau tadi menyambung sedikit ya tentang bagaimana Berpindah label. kerjasama kami lah dengan Oke. DLP selaku pentolan dari Greedy ya. Itu jadi kenapa? Jadi secara organik kami kayak ngeklik gitu loh dengan si Greedy karena terutama ada ketertarikatan tadi antara Rudy dan kami, terus Timeless juga sebelumnya sudah tergabung sebagai roster dari Greedy, dan kami merasa terpantik lah secara quote unquote untuk awalnya sih ini sedikit bocoran juga, kami kayak ada wacana untuk pengen self release aja gitu, tapi merasa kalau dengan adanya label seperti Greedy yang dibangun oleh DLP itu, kami merasa kalau bahasa kasarnya bahasa ndaki lah ini, bahasa Surabayanya itu menumbuhkan ekosistem lah. Asik. Saling bersinergi gitu. Terima kasih Greedy. Terima kasih Greedy Dust dan DLP dan teman-teman lainnya di tim Greedy. Terus untuk Storefront, kebetulan kami juga sudah membangun hubungan yang sangat baik dengan Argia dan kawan-kawan, dengan Noisehore ya terutama. Kami dulu sempat diundang tahun 2015 atau 16, dan kami sangat mendukung apa yang diinisiasi oleh teman-teman Danang, Argia dan kawan-kawan untuk menyediakan platform terkait untuk inilah lebih menyejahterakan kawan-kawan terutama di kalangan musisi independen gitu sih. Terus DLP yang saat itu juga kayak saling ini, gimana Mas, apa nggak ke Storefront aja, atau bahasanya kayak ini mau digital dulu atau mau ke Storefront dulu atau gimana ya Storefront juga sudah menjalin komunikasi yang sangat lama dengan kami ya sudah
Voilà. Oke, oke. Berarti Storefront emang sebenarnya juga terhitung kawan lama ya. Sedangkan Greedy Ya. sendiri lewat Rudy tadi Ya. dengan Ya, teman-teman betul Timeless sekali. ya. Delphi lebih baru hitungannya hubungannya dengan kalian. Oh iya ya. Loh jadi untuk rilisan ini ya, kalian tuh sebenarnya udah nyiapin terus mencari label atau karena hubungan sama Greedy tadi akhirnya muncul wacana oke maxi single gitu. Bentar, itu agak menelisik secara sebentar. Mungkin Eki boleh Ya, boleh, dibantu boleh. atau Ando. Ando. Jadi awalnya setelah kita rilis ini ya double single yang masih apa tahu Absent Never There tahun 2019 itu mulai bikin lagu, mulai workshop, mulai bikin lagu lagi. Sudah kekumpul beberapa lagu tapi sudah ada 2 lagu yang siap. Ya, yang masuk ke Windblown ini itu sudah sempat direkam 2 lagu. Awalnya rencananya memang ini mau masuk album, jadi kita sudah mulai proses penggarapan album, dicicil lah. Mungkin per 2 lagu rekamannya gitu. Ternyata setelah rekaman 2 lagu selesai, kenalah dengan si Kreditas dan kita mulai diskusi ya kira-kira. Kemudian terjadi perbincangan, kita diriliskan sama mereka. Kebetulan 2 lagu sudah jadi juga, jadi kita tinggal kasih materi sama persiapan lainnya sih. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut ke ini kali ya. Kita nggak bisa mungkiri kalau bisa dibilang Codswolds ini adalah salah satu band indie Surabaya yang sepak terjangnya sudah cukup lama, hampir 1 dekade. Yang mana di press release kalian juga kalian nulis kalau ini adalah salah satu milestone yang nggak banyak band di ekosistem kita yang berhasil capai gitu. Nah, dan tentunya kalian melewati berbagai hal gitu. Mungkin pertama kita pengen ngobrol ini sih tentang salah satu apa ya momen paling signifikan mungkin ya di sejarah Codswolds adalah yaitu kematian vokalis kalian Mas Ted ya, May God have mercy on him. Jadi bagaimana hal tersebut mempengaruhi kalian sekarang gitu secara proses kreatif atau internal bandnya mungkin? Ya boleh mungkin dari yang Karena ini dulu aja. iya, ini kan salah satu yang fundamental pada Nah, ini kan salah satu hal yang fundamental dalam band ya. Jadi keterikatan antar personel itu hal yang sangat penting bagi kami, khususnya pada kepergian Windrata atau Teddy. Itu membuat kami jadi seperti ya kehilangan sosok lah yang pasti ya, pertama sosok yang bisa membawa band ini kemana, yang mengerti dari awal juga Windrata. Tapi ya kalau dari kami seperti kita nggak bisa lah menyia-nyiakan semangat yang sudah diberikan oleh Teddy. Dan jadi semangat selama sejak awal kita bermusik itu harus kita teruskan. Tentu juga ada ya sulit lah untuk diungkapkan di sini ya. Untuk saya pribadi saya ini. Mungkin kalau dari anak-anak yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau enggak saya lagi loh ini. Silakan. Muncul lah. Monggo. Eki dulu. Jadi kalau perihal meninggalnya Teddy sih lebih ke apa ya? Jadi ada legasi yang ditinggalkan sama beliau gitu. Karena sebelum Teddy meninggal itu kita udah ada rencana buat album. Udah jalan rekaman 2 lagu dan itu kebetulan rekamannya di Ciando. Nah, udah jalan 2 lagu. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Beliau dipanggil dulu, akhirnya ya udah kita rilis 2 lagu itu tersebut. Dan dengan semangatnya tadi yang sebelumnya kita juga akhirnya kepantik juga buat kita nggak boleh sia-siain semangatnya dia, tetap harus, karena band ini juga awalnya yang ngebentuk si Teddy nggak sih ya, karena saya yang diajak Teddy, sebenarnya saya bukan Codswolds, personil terakhir yang diajak istilahnya kayak gitu. Sebenarnya mereka bertiga akhirnya ngajak saya itu dari Teddy, karena Teddy sama saya satu SMA, dulu juga udah pernah band. Jadi termasuk kawan saya seband yang paling lama tuh Teddy. Jadi udah saling ngerti lah. Kalau dari Faras mungkin.
Ya, Teddy. Al-Fatihah dulu untuk Teddy mungkin. Ya, dalam hati aja. Ya tadi mungkin udah dijelaskan sama Dwiki dan sama Grubok kalau ya betul Teddy dulu mengajak saya secara pribadi via chat aja, via virtual. Ras nggak pengen main band gini nih? Aku mikir, karena saya di Bandung waktu itu ya. Terus kok kepikiran apa arek iki kok sampai ngejak aku. Ternyata ya pas ngejam, ternyata emang dia sudah menyiapkan materi yang sangat ya menurut saya itu hal yang baru lah untukku waktu itu di umur 18-17 tahun. Dan ternyata walaupun kami secara referensi mungkin berbeda-beda, aku Teddy dan Sesa waktu itu yang diajak juga, tapi ada benang merahnya dan kami merasa aku harus menggunakan kata organik lagi ya. Sekali ngejam tuh kayak langsung ada momen ya kliknya gitu. 2012 di Sesa ya, 2012 tengah kalau nggak salah. Dan ya terus Eki diajak nggak lama kemudian, beberapa bulan setelahnya, mungkin 2 atau 3 bulan setelah itu. Dan setelah hampir 3 tahun ini nggak adanya Teddy ya, 2 tahun lebih lah, di April 19 ya Teddy itu ya pasti ada inilah ya, ada aku selalu mendeskripsikan Codswolds ini ya oke lah, orang-orang mungkin melabeli kami sebagai band post-punk, cuma attitude kami potlot ya. Maksudnya dalam konteks bercandaan, soliditas antar personalnya itu ya menurutku yang terbangun, materi yang terbangun itu dari hal-hal seperti itu gitu loh, dari guyonan sehari-hari. Terus kita juga nongkrong dari semasa SMA. Jadi terkumpulnya materi yang kemudian menjadi meminjam bahasamu juga menjadi materi yang disonan gitu ya, menjadi harmonis. Itu kemudian cuma menjadi bonus akhirnya, dan yang membuat Codswolds akhirnya bisa bertahan sampai tahun ke-9, tahun ke-10 di tahun depan. Ya alhamdulillah. Gitu sih tadi proses kreatif ya. Ya, proses kreatif sebelum dan setelah gak adanya. Panjang lagi dong nih. Kita punya waktu ya. Oke. Saya mulai dulu ya. Nanti teman-teman pasti akan menambahkan sih. Proses kreatif. Tadi saya udah sempat mention kalau kita sangat membangun musik kami itu di studio ya, instrumen antar instrumen. Tapi aku juga pengen mengutip vokalis Parquet Courts itu sama Andrew Savage. Iya ikulah Andrew Savage. Kalau instrumen terpenting dari Codswolds itu ya personilnya sendiri. Jadi yang membawa auranya Codswolds sehingga bisa memunculkan berbagai rilisan sejak 2012 hingga sekarang ya kami ini yang sekarang masih ada di sini. Jadi legacy dari Teddy masih kami teruskan dengan memperkuat itu tadi instrumen yang telah kita bawa masing-masing. Kita nggak ngomongin drum, kita nggak ngomongin bass, gitar atau apa. Itu dari kacamata saya ya. Itu aja sih mungkin. Silakan. Ini lebih ke proses saat ini ya, saat sebelum Teddy pergi ya. Jadi kita memang instrumen dulu. Jadi udah beberapa lagu. Nah, kalau yang dulu sama Ted itu memang lirik sudah diserah, memang sudah ini apa? Sudah jadi tugas, bukan tugas ya. Mungkin Teddy mungkin memiliki panggilan untuk mengerjakan liriknya. Jadi untuk lirik dikerjakan oleh Teddy. Jadi setelah musiknya jadi, ya ini agak ada kejadian yang cukup unik. Jadi untuk proses penggarapan lirik itu waktu hari H. Waktu hari H rekaman. Iya, jadi waktu hari H rekaman kita hanya menyiapkan instrumen. Setelah instrumen jadi, lalu tibalah saatnya rekaman, take vokal. Nah, waktu take vokal itu Teddy baru nulis. Hebat mungkin. Dan lagu tersebut adalah Marah. Oh. Yang ternyata menjadi lagunya sendiri belum jadi. Lagunya pun belum jadi. Ada sisa waktu. Iya, karena ada sisa waktu take itu ternyata kita cukup. Misalnya satu lagu lagi. Iya, dari waktu yang kita rencanakan, ternyata kita latihannya cukup, persiapannya matang, akhirnya menyisakan waktu, jadilah musik itu, liriknya dibuat jadi. Dan ternyata sudah
jauh di luar ekspektasi kami. Itu lagu Marah. Mungkin kliknya di situ ya. Nah, Dan lagu tersebut sekarang menjadi salah satu fan favorite gitu kan untuk Cotswold ya, Marah. Kan? hopefully. Dan semangat itu juga masih kita pegang. Dengan masuknya Ando pun juga bukan merubah tapi malah menambah. Gitu. Improve, kita yang pasti improve. Ya, terima kasih. Ya, mungkin boleh sih lanjut ke Ando sendiri gimana ceritanya bergabung dan Awalnya coba-coba. Pertama dihubungin mereka lewat satu kolega, ada yang kenal mereka juga. Kebetulan waktu itu satu ranah pekerjaan, terus dia menghubungi aku. Loh, ini anak-anak Cotswold mau tanya-tanya rekaman gitu. Mereka mau tanya rekaman, mixing, mastering segala macam. Kebetulan saat itu aku juga emang lagi cari-cari band yang mau rekaman. Ya udah akhirnya ketemuan, waktu itu masih ada almarhum Mas Ted. Kita ketemu, setuju untuk mengerjakan lagunya bareng. Yang ini yang ya 2 lagu yang terakhir direkam itu yang waktu itu rencananya mau direkam. Prosesnya berapa lama kira-kira itu ya? 3 bulan, 4 bulan, akhir tahun ya? Akhir tahun ketemu, terus dikerjakan pelan-pelan sih, selama 4 bulan, sampai bulan April akhirnya itu Mas Ted pergi. Sempat ini ya, sempat vakum agak lama ya. Sempat vakum agak lama sampai kemudian mendekati akhir tahun, akhirnya mereka bertiga ngubungin aku lagi, ayo dirilis, udah sampai mana gitu. Udah akhirnya kita ngumpul lagi, kemudian aku selesaikan pribadi. Cuma ada satu cerita unik sih yang sama cerita unik juga. Banyak. Oke. 5 cerita. Jadi 1 minggu sebelum 1 minggu sebelum 1 minggu sebelum Mas Ted meninggal itu dia nge-WA aku personal. Udah aku mau ke sana, mau kemarin mixingnya ada yang nggak sreg. Dia ke sana sama satu temennya tapi mereka bertiga nggak ikut. Siang-siang malah. Siang-siang ke tempatku benerin mixing, cuma isian gitar sama vokal katanya nggak seret, geser-geser dikit. Oke, aman ya, aman, thank you. Udah nggak kepikiran gitu. Nggak nyangka juga minggu depannya nggak ada gitu. Gitu sih. Kemudian diajak join waktu ada panggungan ya. Waktu Nothing tour ke Surabaya, Indonesia, Cotswold diundang main. Tiba-tiba aja ngajak aku. Entah kenapa. Karena dirasa waktu itu Ando sudah cukup ngerti gimana musiknya Cotswold dan orangnya juga cepat belajar gitu. Mau dikasih referensi apa gitu langsung diulik dan kayak ya kenapa nggak coba, akhir itu juga maju mundur sih mau main apa enggak, soalnya si Farah juga lagi nggak di Surabaya kalau nggak salah waktu itu, akhirnya dibantuin drummernya teman ada si Aryo, si ATM juga, terus mau main apa enggak tapi ya dicoba lah, mungkin kayak mau nggak mau kalau harus terus emang kudu nyoba buat main juga kan, akhirnya di situ nyoba. Awalnya bingung siapa yang mau vokal karena itu jujur berat sih, maksudnya karakter Teddy tuh apa ya, kayak nggak bisa diganti sama yang lain sih. Akhirnya ya udah coba aja terusan. Akhirnya si Ando akhirnya tanya setelah Nothing tuh, Mas statusku di band ini apa? Oke, kalau kamu oke kita oke kayak gitu. Kalau kamu kita oke. Akhirnya ya udah, akhirnya ketemunya titiknya di situ. Titik temunya di situ, akhirnya ya udah kita memutuskan untuk merekrut Randy jadi personil juga dan menggeser formasi gitu. Kayak gitu sih, boleh. Mungkin nambah dikit, tadi belum jawab proses kreatif ya. Kalau dari sudut pandangku yang belum pernah inilah, ibaratnya satu studio latihan sama almarhum Mas Ted. Kan orang-orang, aku sering dengar banyak komennya orang-orang tentang musiknya Cotswold sendiri. Kok bisa ya kayak gitu, kok bisa kayak gini gitu, dari mana gitu datangnya. Nah aku sebagai orang luar yang akhirnya masuk, sampai sekarang sudah ikut bikin lagu juga,
apalagi terlibat di proses produksi dan maksudnya sudah masuk sebagai personil, akhirnya tahu gitu loh dari mana gitu. Setelah ikut latihan bareng, ternyata nggak ada apa-apa yang spesial juga sih, maksudnya jamming aja di dalam studio dan kita pun mengandalkan melodi cangkem terus-terusan. Melodi cangkem. Jadi mungkin ya mungkin ada beberapa yang ini mendengar interview ini penasaran, maksudnya kira-kira di balik pintu studio latihan itu apa yang terjadi. Ya begitu aja sebenarnya, kita jamming aja malah banyak vivaan. Tapi entah kenapa mungkin itu yang tadi disebutkan Mas Waras lebih apa ya, karena antar personil bisa klik di keseharian pun juga, makanya di dalam studio pun nggak perlu yang apa ya effort untuk gimana, itu sudah main aja sendiri gitu. Bahkan di tengah kesibukan sekarang latihannya jarang-jarang pun niatannya mau ngulik lagu yang lama yang lagi mau dimantepin lagi, malah jadi lagu baru gitu. Itu terjadi terus. Lagu yang akhirnya jadi malah jadinya itu nggak pernah direncanakan. Malah lagu yang direncanakan mau dikerjain malah nggak jadi. Gitu sih, mungkin gambaran sedikit. Impulsif sih. Mungkin ini saya mau lanjut ke Anu dikit. Anu sendiri waktu kan bisa dibilang apa ya, member terakhir lah untuk yang formasi sekarang. Kamu sendiri catch up sama teman-teman gimana? Maksudnya apa dari background dulu sih mungkin, sebelumnya apa ada background ngeband, terus sebelumnya ada background referensinya gimana untuk menyatukan dengan mereka juga gitu misalkan. Kalau background ngeband ada satu band yang masih jalan, Ratlats. Sebut aja, oke. Ya, Ratlats masih aktif. Ini ibaratnya band kedua lah. Nggak aku anggap band sampingan juga sih, karena sudah ditentukan sebagai personel tetap, jadi dua-duanya jalan. Tadi apa satunya pertanyaannya? Kecap. Oh ya. Sama mungkin menyatukan referensi juga. Selama proses rekaman, karena mereka aku tanya ini nih Kak, referensinya apa? Masing-masing ngasih berempat. Ya aku like semua sih. Mbak kira namatin banyak album sih. Ini apa-apa satu-satu. Ya kebetulan cocok juga sama musik-musik yang mereka referensikan gitu loh. Bukan yang kayak ya nggak selera sih apa gitu. Tapi yang paling sulit masuk frekuensinya siapa? Nggak ada sih, semuanya cocok-cocok aja. Nyambung. Kupingnya terbuka semua. Dulu mahal. Aset Surabaya, aset permusikan Surabaya. Caranya kemahalan. Ya empu. Ya tapi aman kok, maksudnya cocok aja sama referensi. Emang suka musik bundu juga sih, jadi ya kira-kira gitu. Terus ada beban nggak sih, maksudnya kan di sini posisinya kamu menggantikan Mas Ted gitu. Jadi ada beban itu nggak? Awalnya ada sih beban, tapi kalau dipikirin terus-terusan juga malah mengkhianati ini nggak sih, malah mengkhianati apa ya, legacy yang ditinggalkan. Jadi ke depan aja lah ngelihatnya, kira-kira gitu. Mungkin itu juga pertanyaan berlaku buat si Eki mungkin, yang akhirnya menggantikan posisi vokalnya Ted gitu. Ada nggak beban? Mungkin kalau beban sih lebih ke materi lirik ya. Oke. Kalau tipikal liriknya Teddy tuh lebih ke personal dan apa ya, itu sangat menggambarkan Teddy gitu. Lirik-liriknya Teddy sangat representatif dari Teddy. Nah mungkin yang menurut saya sekarang berat tuh ya bikin lirik, karena ini juga pengalaman pertama juga. Jadi kadang suka mikir gimana ya bikin lirik kayak Teddy gitu-gitu. Itu pun sebenarnya juga gak bagus sih, gak apik kayak ngono kuduwe. Cuma akhirnya untungnya di proses kreatif yang sekarang kita tuh kami berusaha untuk semua dipikirin bareng. Dari instrumen, misal ada yang gak cocok sama part gitarku atau part drumnya Faras, itu semua boleh ikut komen atau baiknya gimana. Bahkan secara lirik pun sama. Jadi yang membedakan mungkin ini ngomong yang tadi lagi ya, proses kreatif. Kalau proses kreatif yang sekarang tuh kita lebih berusaha untuk memikirkan bareng-bareng sih. Jadi biar lebih maksimal. Kalau yang dulu mungkin karena kita juga beda apa ya, beda lokasi dan
LDRan kan sama Faras. Iya. Si Sesa juga lagi sibuk sekolah dokter. Akhirnya ya udah sebisa mungkin kalau udah jadi kalau dulu. Tapi karena sekarang kita belajar banyak dari yang kemarin. Karena jujur kalau album Tadius tuh kami kurang puas banget. Sebenarnya bisa lebih jauh lah. Itu mungkin karena kita keburu-buru dan ya udah pokoknya jadi. Akhirnya ya udah kayak gitu, kita nggak mau balik ke situ. Dan apalagi sekarang ketambahan personil yang paham banget masalah proses produksi. Akhirnya ya kita memanfaatkan itu sih kudunya. Kayak gitu. Yes. Nah sekarang, boleh lanjut. Nambahin dikit tadi ada kata Ando dan Eki yang menggantikan itu ya. Aku lebih suka mendeskripsikannya itu bukan menggantikan sih. Kalau dianalogikan ya dalam tim sepak bola ngono ya. Kehilangannya Teddy itu mungkin kayak dulu tahun 2000 itu Eri Arianto meninggal gitu. Terus Persebaya nemuin kayak sosok Usto Nawawi. Yang perannya berbeda. Cuma akhirnya membuat sistem yang baru, sistem permainan yang baru lah akhirnya. Gitu sih mungkin kurang lebihnya. Iya. Jadi gak menggantikan peran, cuma peran yang berbeda sebenarnya. Pemain yang baru untuk menggantikan sistem yang berbeda, yang akhirnya ya hasilnya proses kreatif berbeda, proses ngulik berbeda, proses guyonnya juga mungkin nanti berbeda gitu sih. Dan dengan kalian mengaplikasikan hal itu tadi, apakah memakan waktu lebih lama untuk menggodok lagu atau enggak? Atau bahkan monggo, ini ranah produksi kayaknya lebih. Ando mungkin yang lebih ini ya. Lebih lama atau Tergantung kesiapan materi di studio sih. Kalau produksi sih tinggal produksi aja ya, pilih waktu dan tempat. Tapi lebih ke ini sih, mungkin proses kreatif ngaruhnya ke kesiapan lagu-lagunya sendiri. Sudah ada berapa lagu yang siap, sama ini aja sih mungkin faktor lain seperti keseharian, saling cari waktu. Kadang susah, kadang gampang, tapi diusahakan sih. Bisa ketemu waktu lah. Cuma ini ada yang satu yang unik sih kalau masalah proses kreatif. Sebenarnya kita ada satu project yang belum bisa kami floorkan. Ini kita disuruh bikin satu lagu cover, dan itu proses kreatifnya cuma 2 jam 3 jam di studio ya. Jadi emang sebelumnya mau karena itu lagi peaknya COVID, mau ketemu pun Parno kayak gitu, akhirnya ya udah via virtual, dan itu sangat nggak efektif banget. Akhirnya ya udahlah kita sempetin buat ke studio. Kita nggak pernah ngulik lagu itu cuma jadi 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Jadi emang kalau proses kreatif lebih lama apa enggak itu tergantung ini sih. Benar. Lebih lama janjiannya sebenarnya. Kita bikin lagu. Nah, tapi kalau untuk yang materi baru-baru ini kan emang kita berusaha buat semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa jadi lebih proper dan lebih bagus, kenapa enggak kayak gitu. Dan yang tentu memaksimalkan melodi cangkem ya. Oke, siap. Itu melodi cangkem itu sangat efektif sekali. Efektif sekali. Mungkin balik sedikit untuk proses kreatif di level produksi. Kan ini Ando itu bisa dibilang dulu sebelumnya adalah sound engineer kalian, terus habis itu sekarang masuk sebagai member gitu kan. Lah untuk proses mixingnya gitu misalkan, itu akhirnya kalian murni serahkan, udah terserah karena dia yang lebih ngerti, atau kalian tetap banyak atau gimana pembagian ini inputnya? Kalau memang secara teknis Ando lebih ngerti ya, tapi untuk mengarahkan itu tetap dari kami. Ya kayak ini kurang apa kayak itu kan tetap yang Ando yang ngerti di depan ya, masih tetap Ando. Cuma kalau untuk masalah ini cocoknya gimana kita tetap kasih ini sih masukan atau baiknya gimana kayak gitu sih. Tadi aku pengen ngelanjut ini deh, masalah waktu tadi ya Bang. Waktu bertemu dan berkumpul, dan tentunya kalian berempat ini udah tidak di posisi yang sama di 10 tahun yang lalu kan. Betul. Dan kalian masing-masing memiliki day jobs kan. Betul. Saya tadi dokter ya. Kalau Eki sendiri? Karyawan. Oke, terus Farah sendiri juga ya karyawan. Apa kerja di media lifestyle ibu kota gitu kan. Ya, maksudnya
Gatekeeper bro. Ya gatekeeper permusikan nasional gitu kan. Maksudnya gini apa? Dan itu adalah salah satu problema yang semua band itu mengalami gitu loh. Dan itu tadi makanya kita sempat ngomong kok di Surabaya nggak banyak kan band yang umurnya panjang gitu. Dan kerennya juga Cold Walls ini nggak cuman sekedar 10 tahun berkarya, tapi setiap tahun paling nggak 2 tahun sekali itu kalian mengeluarkan rilisan gitu kan. Nah kalau untuk tahap ini sekarang gitu, gimana hal itu akhirnya memakan porsi di band day job sekalian masing-masing itu? Oke, kalau ini udah pernah kami obrolkan sebelumnya sih. Jadi untuk kami sih prioritas masing-masing tetap harus dijalankan. Jadi kalau kerjaan menurut mereka kerjaannya prioritas, ya harus dijalankan masing-masing prioritasnya. Karena apa ya? Mungkin ada yang satu yang bikin kita selain ngeband itu juga nongkrong bareng. Jadi bukan cuma urusan ngeband aja. Kalau baru latihan baru ngumpul atau kalau ada main baru kumpul. Kita nggak kayak gitu. Jadi emang seminggu sekali lah minimal harus ketemu bareng buat nongkrong. Cuma main FIFA bareng. Cuma buat guyon-guyon aja. Itu mesti kami sempatkan kayak gitu. Jadi memang pendekatannya sih kita bukan sebagai cuma partner band aja enggak. Jadi juga teman nongkrong juga sih. Potlot bro. Ya itu mungkin kata Faras kayak gitu, potlot. Memang pendekatannya seperti teman main aja, bukan. Jadi nggak ada nggak ada beban buat ini juga sih harus selesai kapan. Kita lebih nyantai kalau sekarang. Mungkin dari Faras. Oh boy. Apa? Ya, akhirnya day job tadi bagaimana itu mempengaruhi untuk ini porsi kalian berkarya dan berkumpul gitu. Maksudnya mengambil energi lebih gitu kan akhirnya day jobs. Misalkan. Terus capek terus akhirnya nggak pernah ngumpul tadi akhirnya. Gimana ya? Kalau saya sih ya kalau Gerwak tadi mungkin prioritas kan anaknya. Kalau aku prioritasnya Cold Walls. Asik. Ngelamis bro. Kayak kion-kion yo dewe-dewe lah itulah. Ya maksudnya ada bagiannya masing-masing. Terus kalau aku sih bener kata Gerwak sih nggak usah terlalu dipaksa gitu loh. Nggak usah terlalu mencoba untuk ayo awak dewe kudu. Ini bahasa Jawaan nggak apa-apa ya, sorry. Loh ya nggak apa-apa. Kenapa? Misal ya tentu ada pencapaian yang pengen kami raih gitu. Kita nggak pengen album pengen lah, siapa band yang nggak pengen punya album kan. Cuma ya karena pengen memaksimalkan materi, jadi ya sudah ya kami percaya dengan itu tadi yang sudah saya bilangkan, udah saya mention juga kalau saling percaya kalau instrumen dari masing-masing orang ini pasti bisa nemu lah, pasti bisa ngeklik. Sebuntu-buntunya pasti ya kayak udah wis di luar kepala aja gitu. Aku juga nggak ngerti kok bisa jawab kayak gini. Dokter Sesa mau jawab. Ini kalau dari saya pribadi ya. Jadi menurut saya Cold Walls itu seperti ya selayaknya keluarga lah. Keluarga itu kan nggak hanya hal yang bahagia yang kita dapatkan ya. Tentulah kita ada hal yang jadi ada permasalahan atau ada apa. Tapi kan kita harus sustain, ada berkelanjutan kan ya, harus berkelanjutan. Jadi nggak mungkin lah kita punya keluarga terus kita tinggalkan neglected, kan kita nggak bisa seperti itu. Jadi saya menganggap seperti hal yang ya domestik lah, kayak ayo bayar tagihan bulanan, bayar tagihan listrik lah, air lah, beli beras. Ya saya nganggapnya di band ya seperti itu. Ayo nggak berkarya dah. Kalau nggak berkarya nggak jalan loh band gitu. Kayak nggak ada rilisan lagi, nggak ada apa-apa. Nah salah satunya kan kayak kita kumpul itu nggak hanya ngeband kan ya, seperti halnya keluarga. Ya kita nganggep ini kayak mungkin analoginya kayak latihan itu seperti kita jalan-jalan lah sama keluarga ya, kita makan di mana ya, kita nganggepnya kayak latihan itu kayak kita makan, fun aja. Jadi nggak perlu. Iya, jadi kita bukan
punya tujuan. Kalau kita latihan harus jadi lagu, harus jadi ini, harus jadi enggak. Kita makan ya makan aja Pak. Kita kadang makan ngemper, suka bungkus oke. Makan di mana juga oke. Ya itulah ya hal yang domestik lah bagi saya tentunya. Kalau konsul sini domestik yang ngambil peran bapak atau ibunya siapa sih? Wah, Pak, kelihatan dari cara ngomongnya kan sangat dewasa. Ini di kami udah ada punya julukan sendiri, Pak RT dia. Wah. Nah, kelihatan kan. Jadi menyimpulkan semua itu sebenarnya Cosworld itu adalah tempat buat kita ini sih berekspresi sih dari kegiatan masing-masing kegiatan yang masing-masing daily job mungkin. Akhirnya pelariannya kemana buat relieving stress. Akhirnya ke Cosworld. Makanya kayak dan di Cosworld nggak ada yang dominan sih sebenarnya. Kita lebih pengen band yang sustainable dan keutuhan itu lebih penting. Mungkin di luar sana banyak band yang gonta-ganti personil. Tapi buat Cosworld keutuhan band itu lebih penting sih. Kayak gitu. Kami juga berencana ini ke depannya pengen Oh, bagaimana? Enggak, mengimplementasikan SDG 17. Oh iya kak lah bro. Sustainable Development Goals. PBB bro. Yes, gue guyon tok. Silakan apalagi pertanyaan. Sorry ya. Bentar, kayaknya ini harus break bentar ya. Oh. Hah? Break maghrib nah? Enggak. Ini kameranya. Oh, silakan. Udah lanjut. Oh iya. Oh enggak. Editor nih Wigi mau. Well lanjut. Enggak juga enggak apa-apa, Pak. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke lagu mungkin ya. Boleh. Next single kalian kan ada 2 lagu ya. Ini Yang satu judulnya mungkin kita masuk lagu pertama dulu ya, Motion. Ya. Lagu pertamanya dan itu kalau aku baca press ya liriknya tentang bergerak menuju ketidakpastian gitu atau mungkin dielaborasi langsung yang nulis lirik. Sebenarnya itu lebih ke kita kan itu pasti di lingkar uncertainty. Kita nggak tahu besok bakal kayak apa dan kita ngelakuin itu juga berulang-ulang terus kan. Jadi selama kita hidup itu udah berproses, entah itu prosesnya sebuah regress atau progress, itu kemunduran atau kemajuan itu sama, tetap proses. Jadi nggak mungkin ada yang terus-terusan progress, pasti ada dia di titik yang kemunduran. Arteta, trust the process. Iya. Arsenal. Ya kayak gitu sih, lebih ke ketidakpastian, tapi kita masih tetap terus mau jalan. Makanya motion kan sebuah perpindahan, entah itu sebuah perpindahan untuk yang lebih baik atau buruk, kayak gitu sih. Secara garis besar kayak gitu. Kalau penulisan lirik itu sendiri apa yang menginspirasi? Ada momen atau kontemplasi apakah? Ya banyak ini sih, sebenarnya kayak lebih ke pengalaman pribadi, personal. Jangan personal apa yang sebenarnya ya lebih ke personal life aja sih. Itu lirik pertama yang kamu tulis Lirik pertama. Oke. Lirik pertama. Dan untuk yang side satunya ditulis oleh Ando. Yang berjudul itu pronunciation-nya gimana Ando? Coba Ando. Nix. Oh, itu bahasa Jerman ya? Artinya nothing sih. Oke. Waktu itu nggak tahu kepikiran judul apa. Tulis aja sih kepikirannya itu. Proses nulisnya itu nulis musiknya jadi duluan itu Nix. Jadi kita baru sudah jamming, udah direkam, adalah demonya. Aku dengerin di motor. Belum ada yang menentukan sih waktu itu nulis lirik siapa. Atau belum ada jadwal juga take vokal kapan. Lagi jalan pulang naik motor habis mixing lagunya itu. Karena pengen ngecek aja di headset sambil naik motor. Perjalanan cukup lama sih kebetulan, jadi banyak waktu di jalan. Mungkin selama 3 hari itu kegiatan itu diulang. Nang tretes. Iya, tretes kono duwe, kok seneng tretes. 3 hari itu akhirnya jadi lirik itu entah kenapa.
artinya juga aku baru tahu setelah jadi liriknya sih. Arti judulnya atau arti liriknya? Liriknya keseluruhan. Awalnya ditanya aku juga jawabannya muter-muter. Jadi ternyata lagu pedaan soalnya muter-muter. Kayaan ya muter ya. Nggak naik mobil. Guyon tok nih. Jadi artinya lebih ke apa ya? Ada orang ngomong ke dirinya sendiri depan cermin aja sih. Merefleksikan tentang apapun di sekitarnya, apapun ya kejadian-kejadian atau keputusan-keputusan yang terjadi di sekitarannya. Terus akhirnya orang itu sadar kalau jawabannya cuma ada di yang dia lihat sekarang, dirinya sendiri itu di depan cermin itu sih. Mungkin ya gitu sih. Kalau dari musiknya sendiri buat kalian dua lagu yang baru ini gimana? Cara arahannya ada bedanya kah menurut kalian dari yang sebelumnya? Dari hasilnya gitu. Atau kalian secara sadar ngambil influence yang sebelumnya gak pernah ada gitu? Oh, kalau yang motion itu benang merahnya sih dua lagu ini berawal dari satu riff aja sih. Dari satu kelentingan gitarnya Ruwo, terus sisanya Tiga kali kok ini. Terus. sisanya itu berlanjut secara dengan sendirinya dalam studio. Ya. Kata Faras organik. Organik katanya. Malik at Essentials Organic Records. Keep it organic. Nah, itulah tadi kenapa kami bilang sekarang lebih terbuka, kayak sekarang Andu pun juga bisa bikin lirik di Cosworld. Kita nggak apa namanya, nggak mematok kudu vokalis nih yang bikin lirik, semua bisa. Bahkan Faras juga berencana mau bikin lirik buat ini juga. Dulu sorry ya jadi nyelat. Enggak. Ya tapi yang dulu maksudnya ya, proses yang dulu kan sama Ted itu memang dikerjakan oleh Ted. Ya secara nggak ada bukan kita memberi tugas langsung ke Ted. Gitu. Jadi memang inisiatif dari Ted, mungkin karena ada pergolakan dalam pikirannya mungkin dan bisa dituangkan semua. Kalau saya nggak bisa menuangkan soalnya. Wah, alhamdulillah, amin, itu berkah ya. Ya. Sorry jadi nyelat. Nggak apa-apa Mas. Ya. Oke. Terus ini nih, sebelumnya pernah nggak tahu ini aku salah baca bagaimana ya. Kalian sebenarnya udah nabung bahkan lebih dari 2 lagu waktu masih ada Ted. Betul. Ya. Betul. Tapi tidak terekam. Betul. Nah, terus maksudnya dari sisa lagu itu apakah ini termasuk 2 lagu ini? Enggak. 2 lagu ini enggak sama sekali. Yang dibahas Ando tadi. Iya. Oh, iya. Termasuk itu salah satu ini yang tadi loh ya. Yang akhirnya nggak kepegang-pegang tadi. Yang kalau udah ngerencanain lagu terus malah digarap di studio, jadinya malah lagu lain dulu. Kayak gitu-gitulah. Cuma ada satu materi yang udah dibikin sama si Ted, itu rencananya juga bakal masuk ke next album sih. Amin. Masih ada sisa itu udah jadi, cuma belum sempat kerekam aja. Dan menurut kami juga itu bakal apa ya, masih karakternya masih Cosworld banget lah, dan kayak bikinnya masih sama Teddy juga, jadi sebagai apa ya, legasi aja ya. Masih sangat bisa disandingkan. Masih sangat bisa ya dengan yang baru. Rahasia. So, rahasia. Rahasia perusahaan. Rahasia. Oke deh, apa namanya, kalau menurut kalian nih untuk album yang akan datang nih, yang kan harapannya ngeluarin album kedua ya, apa udah siap malah? Enggak, Belum. ya. Akan. Masih 25%. Arahannya bagaimana? Arahan apa nih? Arahan suara Total atau... football. Wah. Nah, arahan suaranya apakah agak berbeda atau gimana? Ya pastinya yang namanya proses tadi sesuai dengan motion tadi. Ya proses pasti semuanya akan berproses ya. Iya. Nggak mungkin kalau kita stagnan di satu titik tertentu. Seperti yang sudah kami jelaskan melalui dua tag terakhir ya. Kalau
Iya dong. Kalau apa? Kalau opo sih jenenge arep ngomong apa aku? Aku bingung sini kok opo sih. Terus. Apa mau? Ya Allah, apa pertanyaannya? Oh begitu terus. Pertanyaannya apa? Skip aja ta? Oh enggak album yang akan datang Oh gitu loh. iya, akan terus berproses. Lalu ya Allah lali aku sumpah. Oh, Iki dilempar kayak kita. gini. Iya tak lempar sih. Lali ya ngomong Pak. Jadi buat album kedua ini kita lebih berusaha kami lebih berusaha lebih eksploratif aja sih. Ya. Nggak ninggalin musik kita yang lama, cuma kita pengen lebih jauh aja. Sampai mana sih kita bisa explore musiknya? Misalnya. Menambah. Soalnya dari bahkan di press juga kalian bilang kita agak menambahkan tidak hanya shoegaze dan post punk gitu misalkan. Ya. Apa misalnya? Contoh paling gampang mungkin ya dari vokal. Nah, Kalau yang sebelumnya kan lebih ke tidak bernyanyi mungkin, lebih ke humming, lebih ke ini ya spoken words mungkin ya, si Ted. Lebih ya begitulah. Kalau yang baru ini kita lebih berusaha bikin musik yang bisa dinyanyiin, kayak gitu, bisa Itu- sing along. Itu aku maksudnya sebagai pendengar sih secara sadar langsung dapat gitu waktu dengerin maxi single kalian itu ternyata aku nggak tahu ya mungkin perasaanku atau gimana, cuman vokalnya tuh sebenarnya jauh lebih clear. Betul. Dan aku nggak tahu rasanya nggak terlalu terkubur gitu daripada rilisan Tadius dan sebelum-sebelumnya. Dan mungkin juga bahkan nggak se-reverby sebelumnya gitu. Ya. Jadi nggak tadi bener jadi nggak terlalu Ya betul. ngegumam gitu kan. Karena kita juga kita juga berusaha nggak ninggalin benang merahnya sih sama yang belakang. Cuma secara produksi kita pengen lebih maksimal aja. Karena yang sebelum-sebelumnya jujur kurang puas aja sih. Sebenarnya bisa lebih. Cuma belum sampai di titik itulah. Kayak gitu sih. Jadi berarti progresnya udah sampai mana album kedua? Mungkin 25%. Oke. Ini rencana emang mau ada workshop buat ini apa namanya? Loka Karya istilahnya. Loka Karya buat album kedua. Jadi materi-materi yang udah ada kita mau ulik bareng sampai nemu. Karena kita juga dikejar waktu juga. Si Faras mau balik Jakarta, pindah Jakarta, ya bukan kembali. Ya begitulah. Jadi semoga kalau lancar sih rencana di tahun depan pas 10 tahun Cosworld kita mau Amin. rilis kayak Amin. gitu sih. Doakan saja. Oke, mungkin terakhir ini deh, mungkin satu-satu ada pesan-pesan nggak buat apapun siapapun terserah lah. Oh boy. Ya pesan-pesan apa kayak gitu dari buat kalian. Pesan untuk Dari siapa? kalian, sorry dari kalian untuk Sebagai apa ini? dari ini deh untuk skena musik Surabaya Ngori. Aduh, Sesa dulu kalau ini. Musik, Ayo Ses. Atau teman-teman kreatif atau apa kayak gitu. musik. Wah ini terus terang aja ya. Kalau saya pribadi saya nggak mengikuti skena, saya nggak ngerti oleh. Terus skena medis gimana? Skena medis. Bukan medis, bukan skena, politik, bukan politik juga, bukan politik, Pak. Jadi kalau untuk kita lebih enaknya ngomong berkarya lah ya. Ya. Kalau untuk skena saya bukan penggiat, saya nanti takutnya saya salah ngomong, bukan ranah saya. Jadi kalau saya sih dalam berkarya temukan Inspirasi. enggak. Jadi temukan lingkungan yang kondusif, suasana yang suportif, suasana yang menyenangkan dan dengan pribadi-pribadi yang suportif. Asik. Itu aja. Bahkan contohnya dari tadi katanya Faras, kami melodi cangkem pun bisa. Asik. Gitu justru banyak dari melodi cangkem. Terus dalam berkeseharian ya khususnya pada komunitas. Tadi kan kalau berbicara skena ya, saya lebih bicara komunitas saya lah. Ya, sebagai komunitas. Ya jangan menutup telinga terlalu rapat untuk mendengarkan cuitan-cuitan atau sindiran-sindiran dari orang lain. Tuh. Disindir itu perlu karena kadang orang yang menyindir itu membuat kita
Ya, sindiran itu perlu karena membuat kita, kalau kita menangkap meresponnya dengan positif ya. Jadi sindiran itu perlu. Pokoknya jangan terlalu rapat. Jangan ketawa serius loh ini. Ini serius loh. Siap. Udah paham kan kenapa yang paling dewasa. Iya, gitu. Iya. Ya seperti itulah. Jangan menutup terlalu rapat lah telinganya. Mantap. Jangan lupa bersenang-senang. Asik. Keep sporty and keep it organic. Terakhir mungkin Ando. Nggak usah baper, terutama antar kumpulan ya, bikin orang susah. Untung aku gak ngumpul. Kami dari Terakhir kami dari. Kami dari Nggak usah lah. Oke. Udah kalau gitu terima kasih banyak teman-teman Codswolds atas waktunya dan ya oke kita sudah di akhir perbincangan untuk interview untuk sequence sessions episode pertama dan jangan lupa untuk nonton full performance-nya ada di description box below. Terus untuk kalian yang mau beli maxi single-nya bisa dibeli di thestorefront.club dengan harga 35.000 itu tadi. Ada apa lagi? Kaset ya? Kaset. Mau rilis habis ini Greedy Dust juga ya. Oke. Dan merchandise mungkin. Ya. dan merch-nya? Dan Gimana? mungkin ada merchandise kejutan untuk teman-teman Asik. yang akan beli rilisan fisik nantinya. Itu aja sih. Terima kasih Kultur Ekstensif dan teman-teman sekalian, Mas Jody, Artifact Records juga. Artifact Records juga dan semua teman-teman yang mendukung. Terima kasih semuanya. Dan juga personal Personal horror horror, The ya. Petang Dedet dari Nico Staza. Terima kasih untuk menyediakan tempat bagi kami ya. Oke, terima kasih teman-teman. Codswolds, Jody, kita sign off. Terima kasih.